Di sebuah hutan negeri antah baranta, terjalinlah persahabatan antara seekor beruang dan seekor kelinci. Beruang itu bernama Bernie dan kelinci tersebut bernama Cici. Pada suatu senja, Cici merasa kelaparan. Dia tidak memiliki lagi makanan di rumahnya. Cici pun pergi ke sebuah desa yang tidak jauh dari hutan tempat rumahnya berada. Cici melompat pelan-pelan pergi menuju sebuah perkebunan yang ada di desa tersebut. Sesampainya di kebun tersebut, Cici berniat untuk meminta wortel kepada Pak Tani. Tapi di sana tidak ada Pak Tani. Ternyata Pak Tani dan Bu Tani sudah pulang menuju rumahnya. Cici pun akhirnya berinisiatif untuk mengambil wortel tanpa memberitahu kepada Pak Tani. Aku lapar sekali. Aku sudah tidak tahan. Sebaiknya aku ambil saja wortel-wortel di kebun ini tanpa sepengetahuan Pak Tani dan Bu Tani. Aku pura-pura saja, nanti kalau dia bertanya kepadaku, aku bilang saja tidak tahu. Kan dia tidak melihat juga. Akhirnya Cici mengambil wortel-wortel yang ada di kebun Pak Tani. Dia memakan wortel itu dengan sangat lahapnya. Nyam 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 nyam. Lezat sekali wortel ini, segar, banyak airnya, sehingga perutku yang lapar sekarang tidak lapar lagi dan hausku pun hilang, kata Cici kepada dirinya sendiri. Akhirnya Cici pun menghabiskan beberapa buah wortel dan dia pun selanjutnya mencabut hampir semua wortel-wortel yang ada di kebun Pak Tani. Sebaiknya aku mencabut semua wortel-wortel yang ada di sini. Aku akan menyimpannya di rumahku di dalam hutan sehingga aku tidak akan kelaparan untuk beberapa minggu ini. Kelinci pun mencabut hampir seluruh tanaman wortel Pak Tani. Setelah itu, ia pun pulang menuju rumahnya yang berada di hutan. Keesokan harinya, Pak Tani dan Bu Tani pergi ke kebunnya. Dan alangkah kagetnya Pak Tani melihat kebunnya itu sudah porak-poranda. Tanaman wortel sudah tidak ada lagi. Siapa ini yang sudah mengambil semua tanaman-tanaman wortelku? Kata Pak Tani kepada istrinya. Ada apa, Pak? Kok tanaman wortel kita sudah habis semua ini? Kata Bu Tani kepada Pak Tani. Iya, Bu, tanaman wortel kita sepertinya sudah ada yang mencabutnya. Akhirnya Pak Tani dan Bu Tani pun sepakat untuk membuatkan sebuah perangkap. Dan setelah perangkap itu selesai, mereka meletakkannya di kebun miliknya. Dan saat senja tiba, Pak Tani dan Bu Tani pun pulang ke rumah.
Malam pun tiba dan beruang pergi bermain ke rumah Cici. Cici, Cici, buka pintunya dong. Iya, tunggu sebentar. Akhirnya Cici membukakan pintu untuk temannya. Hah, Cici, kok kamu banyak sekali punya wortel? Iya, kamu diam saja ya. Tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Itu wortelnya aku curi dari kebunnya Pak Tani. Apa? Kau mencuri di kebun Pak Tani? Iya. Dan malam ini aku akan ke sana lagi. Cici, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kamu tidak boleh mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Nanti kau akan kebiasaan jika kau melakukan itu. Kau harus minta maaf kepada Pak Tani. Tadi aku melihat Pak Tani membuat perangkapnya. Kalau kau pergi juga ke sana malam ini, aku yakin kau nanti akan masuk ke dalam perangkap Pak Tani. Hah? Benarkah? Iya, aku tidak berbohong. Sebaiknya kau harus pergi ke sana meminta maaf kepada Pak Tani. Tapi aku takut, Tani. Aku tidak berani minta maaf kepada Pak Tani. Aku takut dia marah kepadaku dan memasukkan aku ke dalam perangkapnya. Kalau kau minta maaf kepada Pak Tani, aku yakin Pak Tani itu mau memaafkanmu. Dan kau harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, aku mau minta maaf sama Pak Tani. Tapi aku tidak berani pergi sendirian ke rumah Pak Tani. Aku akan menemanimu, Cici. Baiklah, malam ini juga aku mau minta maaf kepada Pak Tani. Baiklah, sekarang kita pergi ke sana. Akhirnya Bernie menemani Cici untuk minta maaf kepada Pak Tani. Sesampainya di rumah, Cici pun meminta maaf kepada Pak Tani dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Demikianlah cerita dan kisahnya adik-adik dan teman-teman. Jadi, yang dapat kita ambil nasihat dari sini adalah kita jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, dan kita sebagai seorang sahabat harus memberikan nasihat kepada sahabat kita jika dia melakukan sebuah kesalahan. Dan sampai jumpa di lain cerita berikutnya.